Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Opi. Waalaikumsalam Pak Enjang, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Opi gimana kabarnya? Kemarin katanya lagi mual-mual ya? Alhamdulillah baik. Iya Pak Enjang, kemarin saya salah makan akhirnya mual-mual jadi apa sih Gitu. nelpon Pak Enjang tapi Pak Enjangnya nggak keangkat, ya udah deh saya istirahat aja. Oh gitu, iya kemarin teh saya kebetulan lagi lokakarya Bu, seharian sampai sore. Jadi saya nggak pegang HP. Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? Gini Pak Enjang, sebenarnya saya itu ingin sharing sama Pak Enjang karena saya tahu Pak Enjang itu guru yang sangat luar biasa ya. Masya Allah, jangan Sebagai gitu. sesama guru, saya rasanya ingin sharing semoga ya, atau barangkali Pak Enjang pernah mengalami permasalahan yang saya hadapi di kelas dan bisa berbagi dengan saya. Alhamdulillah sekali ya Pak ya, seperti itu Pak kira-kira tujuan kemarin saya Hmm, menelpon. betul betul, kayak gitu jadinya. Jadi Ibu teh pengen cerita dulu ya, mengenai mungkin bincang-bincang ya, mengenai, anak didik mungkin ya, Iya yang Pak. sedang dialami mungkin. Oh, jadi kira-kira, tujuannya apa nih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini ya? Idealnya mungkin menurut Bu Opi itu mau seperti apa tujuannya? Jadi gini ya Pak Enjang, saya itu di kelas tuh punya satu anak yang tidak bisa diam ya. Nah, kebetulan anak itu selalu usil sama temannya, kadang menendang, memukul ya. Nah, sehingga tujuan saya menelepon Pak Enjang itu untuk sharing, sehingga tujuan dari sharing ini saya mendapatkan pencerahan dari obrolan ini untuk menemukan solusi yang kira-kira akan saya terapkan nanti agar anak itu mau berubah karakternya seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ibu itu punya satu anak yang memang agak lain ya dari yang lain sikapnya. Jadi yang suka, mungkin membuat ramai kelas gitu ya, tapi ramai dalam tanda kutip ya, Bu. Iya, Sehingga betul itu sekali bisa Pak Jang. mempengaruhi, ini ya, kondisi belajar anak yang lainnya juga ya, berarti kayak gitu. Iya. Lumayan menyita ini juga ya, waktu pembelajaran nantinya. Nah, tapi kira-kira Bu Opi sendiri sudah melakukan identifikasi belum? Misalnya apa, Ibu sudah tahu belum, penyebab anak itu bisa seperti itu, bisa jadi, suka jahil mengagut teman-temannya, atau mungkin sebelumnya ada yang jahil juga ke anaknya dulu, jadi anaknya, jadi membalas, atau mungkin ada penyebab lain yang mungkin Bu Opi bisa ingat-ingat kembali coba, mengapa hal itu bisa sampai terjadi gitu, Bu? Gini ya Pak Enjang, jadi kebetulan saya itu sekarang mengajar di kelas 4. Nah, sebelum tahun ajaran baru masuk nih, jadi ada wali kelas sebelumnya, wali kelas kelas 3 sudah menitipkan anak tersebut kepada saya kalau anak tersebut itu katanya di kelasnya itu susah diatur ya, tidak bisa diam, sering iseng. Tapi ketika anak itu diisengin kembali sama temannya, dia tidak pernah marah karena dia merasa kalau dirinya itu iseng juga sama temannya. Jadi kalau misalkan dia iseng sama temannya, temannya nangis, tapi kalau dia diisengin sama temannya, dia nggak menangis. Karena aku juga kayak gitu sama teman, kayak gitu. Kemudian pernah saya juga komunikasi dengan orang tuanya, dan orang tuanya juga pun sudah menyadari bahwa memang anaknya seperti itu, ya Pak ya. Uh, untuk kemudian, nah jadi orang tuanya itu menyerahkan anak tersebut gimana kumaha ibu wae bade dinyerahkeun ya upami disurat kayak gitu. Nah, untuk kemudian sama pelatih pramuka juga, menitipkan, "Bu, ini ya anak ini mah agak lain cenah, berbeda tapi yang hebatnya itu anak itu aktif di pramuka dan kepake di kegiatan pramukanya." Seperti itu Pak Enjang. Betul betul betul. Jadi kalau kita mengingat kembali ya Bu ya ke materi-materi sebelumnya, mungkin ada nih ya kebutuhan anak didik tersebut yang belum terpenuhi mungkin Bu ya, bisa sampai seperti itu. Bahkan, orang tuanya sendiri mungkin karena sudah tahu, sampai bisa menyerahkan juga ya, penanganannya ke ibu. Tapi kan itu mungkin ini ya, berat juga nih bagi ibu ya. Tapi kalau dilihat-lihat di pramuka, di kata pelatih pramukanya
dia memiliki potensi yang hebat ya Bu ya, karena Iya. suka diikut sertakan juga dalam setiap kompetisi. Nah ini mungkin nanti ada yang bisa Bu Opi lebih gali lagi yang lebih dalam nih tentang solusinya nih. Tapi Bu Opi sendiri nih, apakah sudah apa ya, yang udah Ibu Opi tadi ceritakan ya, rencananya nih supaya anak tersebut ini tidak sampai seperti itu lagi nih dan akhirnya pelan-pelan lah ya karena proses ya Bu, bisa lebih baik lagi nih akhlak sama, perilakunya. Apa nih alur rencana yang akan Bu Opi nanti lakukan supaya, apa ya, ada sedikit, perubahan dari anak tersebut mungkin? Iya Pak Enjang, kebetulan saya itu sudah membuat rencana alur yang ingin saya laksanakan untuk treatment kepada anak tersebut ya. Pertama, saya melakukan tentunya komunikasi dulu dengan orang tua, untuk mengetahui lebih dalam lagi penyebab anak tersebut selalu usil kepada temannya, selalu iseng kepada temannya ya. Karena kebetulan, anak tersebut di rumahnya punya punya adik bayi ya, jadi ditakutkan anak tersebut perhatiannya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya fokus kepada bayi tersebut yang adiknya itu. Nah, setelah komunikasi dengan orang tua, saya juga akan lebih sering melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Kenapa? Jadi biar agar anak tersebut lebih terbuka lagi alasan dia berperilaku seperti itu kepada teman-temannya. Selain itu juga karena potensi dalam kegiatan pramuka itu dia muncul ya bakatnya karena setiap ada kegiatan pramuka siaga pasti dia diikut sertakan oleh pelatih pramukanya malah menjadi ketua barung ya kalau di siaga itu. Nah, saya akan melakukan komunikasi dengan pelatih pramukanya, kolaborasi mendidik anak tersebut agar karakternya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, kemudian juga menghargai temannya. Saya juga di kelas akan selalu berusaha untuk memberikan semangat kepada anak tersebut untuk selalu berubah sikapnya. Karena kalau dari segi kognitif juga anak tersebut mampu memahami pembelajaran, malah kalau mengerjakan tugas juga selesai. Cuman ya itu kalau sudah selesai dia pasti jail kepada teman-temannya, begitu Panjang. Oh, oke oke. Sebenarnya sudah luar biasa nih Bu Opi. Jadi apa yang Bu Opi sudah bisa lakukan tuh sudah tepat sebenarnya ya. Alhamdulillah tuh Bu Opi sudah berkolaborasi dengan beberapa pihak ya, ada keluarga juga terutama ya yang menjadi ini ya pemantau di rumah juga dan bahkan tadi Bu Opi juga sudah berkolaborasi juga dengan guru pramuka ya yang ini menjadi salah satu potensi bagi anak tersebut nih. Itu sudah tepat alhamdulillah Bu Opi. Tapi menurut Bu Opi sendiri nih, seperti apa sih idealnya agar perilaku anak tersebut itu bisa lebih baik lagi perilakunya ya jadi diharapkan mungkin ke depannya tidak akan jahil lagi, tidak akan membuat keributan lagi di kelas bahkan kan belajarnya sudah cukup bagus nih ya kalau dari sisi kognitif. Jadi tinggal perilakunya supaya nanti kalau lebih fokus lagi mungkin bisa lebih baik lagi hasil belajarnya. Bagaimana nih menurut Bu Opi? Kalau menurut saya pribadi sih idealnya itu guru melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anaknya. Kenapa? Karena jika anak tersebut sudah merasa nyaman kepada kita, jadi anak tersebut mau mengikuti apa yang kita nasihati seperti itu Panjang. Setelah itu nanti saya mencoba menyemangati untuk dia selalu aktif di kegiatan pramuka biar bakatnya itu dapat tersalurkan sehingga ketika dia berorganisasi itu dia bisa sedikit demi sedikit mengubah karakternya, apalagi posisi dia kan sebagai ketua baru ya, sebagai ketua kan setidaknya harus memberikan teladan yang baik kepada anggota-anggotanya. Betul, alhamdulillah. Ini dari alur rencana yang Bu Opi tadi rencanakan nih saya merasa ini sudah sangat luar biasa ya bisa dilakukan sama Bu Opi. Dan betul ini membuat anak lebih
bisa diberikan tanggung jawab ya Bu Opi dalam segala hal, ini akan mengembalikan kembali sikap anak yang bisa lebih semangat nantinya nih, bakal berpengaruh banyak nih dari sikap anak tersebut. Nah, mungkin kira-kira alur yang apa ya, kira-kira alur rencana yang Bu Opi sudah rencanakan ini akan dilakukannya kapan, Bu? Kalau saya sendiri akan dilakukan secepatnya ya sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya. Insya Allah saya mulai mulai melaksanakannya, mulai besok saya mulai akan berbincang santai dengan anak tersebut, kemudian berkomunikasi dengan orang tuanya lebih intens dan berkomunikasi juga dengan pelatih pramukanya. Seperti itu. Alhamdulillah sangat luar biasa nih rencana dan solusi terbaik yang sudah Bu Opi susun ya. Semoga diberikan kelancaran, terrealisasi dengan Amin. hasil yang diharapkan dan sikap perilaku anak tersebut bisa lebih berubah ke arah yang lebih baik ya. Dan nanti hasil belajarnya pun bisa lebih memuaskan ya Bu ya. Dan kira-kira nih komitmen apa sih atau tanggung jawab apa sih yang bisa Bu Opi lakukan supaya bisa lebih yakin lagi dari yakin bisa berhasil lagi dari apa yang sudah nanti direalisasikan? Komitmen saya, bentuk tanggung jawab saya itu saya insya Allah akan melakukan refleksi terhadap setiap usaha yang telah saya lakukan untuk sedikit demi sedikit merubah karakter anak tersebut. Masya Allah, luar biasa. Ini saya kalau mendengar guru yang semangat seperti ini mengingatkan saya saat muda dulu ya, menggebu-gebu gitu ya, mendengar usaha dan perjuangan Bu Opi yang sudah benar-benar selalu mengedepankan kebutuhan anak didik gitu Bu. Ya Allah, ini tidak jarang guru yang seperti ini nih, masih dalam hitungan jari ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan perjuangan Bu Opi itu mendapatkan usaha hasil yang maksimal, Allah kasih pahala yang melimpah ya dari usaha dan perjuangan Bu Opi. Nah, tapi Bu Opi setelah tadi sharing nih dengan saya, mengeluarkan curhatannya, bercerita ya tentang permasalahannya, apa nih yang sekarang Bu Opi rasakan, apa yang bisa Bu Opi refleksikan nih Bu? Yang saya rasakan itu perasaan saya jadi lebih plong, jadi lebih lega gitu karena saya sudah sharing kepada Bapak terhadap permasalahan yang telah saya hadapi sehingga saya menemukan titik temu hal apa sih yang seharusnya saya lakukan terlebih dahulu dalam menghadapi anak tersebut. Oke, betul Bu Opi, betul sekali karena memang pada dasarnya ya bagaimanapun juga masalah yang Bu Opi mungkin sedang hadapi pastinya itu akan ada solusinya pada Bu Opi sendiri. Jadi mungkin tugas saya di sini hanya sebatas meng-coaching Bu Opi saja sih, sebatas menggali potensi yang mana nanti bisa Bu Opi temukan sendiri solusi terbaik dari permasalahannya gitu Bu. Pokoknya congratulations ya Bu, selamat dan semangat. Pokoknya untuk perencanaannya bisa terrealisasi dengan baik dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan hasil yang maksimal Bu Opi. Amin. Terima kasih banyak Pak Enjang atas waktunya dan terima kasih atas bimbingannya. Saya mah gak membimbing Bu, hanya sedikit ngobrol aja, mengarahkan gitu. Nah, tapi Bu Opi nih kira-kira ini buat kedepannya Bu Opi buat Bu Opi kita butuh sharing lagi nggak atau cerita-cerita lagi nggak nih? Oh tentunya panjang karena kan ini dalam menyelesaikan permasalahan ini saya tentunya butuh sharing lagi dengan panjang kira-kira udah baik belum ya seperti itu. Atau barangkali saya punya masalah lagi pasti saya akan sharing lagi kepada panjang. Betul. Silahkan Bu Opi ya, pokoknya jangan sungkan-sungkan ya. Kan kita sebagai rekan sejawat nih harus saling berkolaborasi Bu Opi, saling menyemangati, saling support apapun yang terjadi. Ya, barangkali mungkin kalau ke depannya mungkin saya yang harus bercerita ke Bu Opi ya. Tapi kita niatkan ini untuk ibadah ya karena semuanya ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang makin gemilang ya. Terima kasih Bu Opi, pokoknya sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.